Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Nanggong Yukin berkata, pedang keenam ini untuk Ruksue yang telah kamu bohongi. Nanggong Yukin memotong tangan kanan si Wanruo dengan pedangnya. Si Wanruo menatap Nanggong Yukin dengan tajam sambil merasakan kesakitan. Tiba-tiba, suasana hati Nanggong Yukin benar-benar kacau. Dia menangis seperti orang gila dan berkata, pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk ibuku yang telah kamu habisi. Nanggong Yukin menangis serak. Dia melambaikan pedangnya secara acak dan memotong tubuh si Wanruo. Setelah beberapa saat, Nanggong Yukin menebas tubuh si Wanruo menjadi beberapa bagian. Meskipun si Wanruo sudah mati, dia tetap mengayunkan pedangnya untuk melampiaskan semua kesedihannya. Tanyun memeluk Nanggong Yukin dan berkata, "Yukin, dia sudah mati." Pedang di tangan Nanggong Yukin jatuh ke lantai. Dia memeluk Tanyun dan berkata, "Tanyun, aku baik-baik saja. Aku merindukan ibuku. Aku benar-benar sedih. Aku sangat membenci si Wanruo. Tetapi aku lebih membenci Raja Nanggong. Meskipun dia ayahku, aku tetap akan menghabisinya." Dengan berlinang air mata, Tanyun memeluk Nanggong Yukin lebih erat lagi. Lalu dia berkata, "Ngomong-ngomong, Raja Nanggong adalah ayah kandungmu. Kamu tidak bisa menghabisi ayahmu dengan tanganmu sendiri. Jangan khawatir, aku yang akan melakukannya. Aku berjanji bahwa setelah aku membawamu pergi, aku akan menghancurkan dinasti Nanggong." Nanggong Yukin berkata, "Tanyun, aku lelah. Aku ingin beristirahat sebentar. Aku serahkan Duang Changtian kepadamu dan habisi dia." Setelah Tanyun melepaskan Nanggong Yukin, dia tiba-tiba merobek janggut dan alis palsunya. Kemudian kulitnya menjadi kencang kembali dan penampilannya kembali semula. Sosok Tanyun menghilang dalam sekejap mata. Lalu dia muncul di atas tubuh Duang Changtian dan berkata, "Pada hari pernikahan aku dan Yukin, kami dipisahkan secara paksa olehmu. Karena Yukin dibawa pergi olehmu, ibuku sering menangis. Kamu memberikan pil padaku. Itu membuat aku kehilangan ingatanku tentang Yukin. Aku dan Yukin beberapa kali ingin menghabisi satu sama lainnya. Kebencian ini akan aku lampiaskan hari ini." Tanpa menunggu Tanyun selesai berbicara, Duan Changtian berkata sambil tersenyum, "Jika kamu menghabisi orang tua ini, kamu dan Yukin wanita sialan itu akan mendapatkan kesulitan. Tanyun, ayolah coba habisi aku." Mendengarkan hal itu, Tanyun sangat marah. Saat berikutnya, Tanyun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia sedikit menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir, "Jangan berpikir bahwa kamu bertingkah seperti binatang buas yang tidak takut dengan air mendidih. Orang tua sialan, buka matamu dan perhatikan baik-baik." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun melambaikan tangan kanannya. Hembusan kekuatan spiritual berkumpul dan membentuk gambar ingatan. Ketika Duan Changtian melihat gambar ingatan, matanya menjadi merah dan dia berteriak dengan sedih, "Tidak, adikku! Tanyun, apa yang telah kamu lakukan pada adikku?" Di dalam gambar ingatan, Tanyun menendang kaki Duan Changqiong. Kemudian Tanyun memasukkan pedangnya ke mulut Duan Changqiong dan menghancurkan gigi dan lidahnya. Kemudian gambar ingatan tiba-tiba berhenti. Duan Changtian berteriak, "Tanyun, kamu bajingan kecil. Apa yang telah kamu lakukan pada adikku?" Suara Duan Changtian tiba-tiba berhenti. Itu karena Tanyun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel tenggorokan dan pita suaranya. Tanyun tertawa dan berkata, "Apakah kamu marah? Sayang sekali, aku tidak akan memberitahumu tentang adik laki-lakimu." Tanyun menjambak rambut Duan Changtian dengan tangan kanannya. Lalu dia meraung, "Duan Changtian, masih ada hal-hal indah di belakang. Perhatikan baik-baik." Tanyun mengayunkan tangan kanannya. Lalu ada gambar ingatan satu lagi. Ketika Duan Changtian melihat gambar ingatan, dia tiba-tiba terbakar amarah dan memuntahkan seteguk darah.
Mata Duan Changtian menyipit. Di dalam gambar ingatan, Duan Feisong di antara kerumunan murid. Dia naik ke udara dan terbang menuju Tan Yun. Tan Yun menendang dada Duan Feisong dan dia memuntahkan seteguk darah. Hidup atau matinya belum diketahui. Gambar ingatan berhenti lagi. Duan Changtian yang melihat putranya merasa sangat gelisah. Dia dengan putus asa mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun. Tan Yun menampar wajah Duan Changtian. Tan Yun tertawa dan berkata, "Aku tidak akan memberitahumu mengenai keadaan Duan Feisong dan Duan Changqiong. Apakah mereka masih hidup atau mati? Aku tidak tahu. Tetapi mereka disiksa siang dan malam. Adikmu dan putramu benar-benar berani menjadi mata-mata di sekte suci Wangfu. Dan caraku melawan mata-mata memang selalu kejam." Setelah Tan Yun mengetahui bahwa Duan Changtian benar-benar terprovokasi, Tan Yun mengayunkan tangan kanannya dan terus memukul kepala Duan Changtian. Setiap pukulan pasti ada cipratan darah. Tan Yun menantikan hari di mana dia bisa menghabisi Duan Changtian. Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan tinjunya menghantam kepala Duan Changtian. Jiwa Duan Changtian belum sempat keluar dari kepalanya, tetapi sudah dihancurkan oleh Tan Yun. Api Hongmeng terbang keluar dan membakar tubuh Duan Changtian. Kemudian, tubuh si Wanruo dibakar dan hanya menyisakan kepalanya saja. Tan Yun bertanya, "Yukin, di mana Ruyan Chen?" Nanggong Yukin buru-buru berkata, "Tan Yun, dia di aula istana. Kamu jangan pergi ke sana." Tan Yun mengangguk. Lalu dia berkata, "Yukin, si Wanruo sudah mati. Kita tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa lampu kehidupannya telah padam. Kamu pergi dan buat lampu kehidupan si Wanruo tampak seperti masih menyala." Setelah Nanggong Yukin menjawab, dia menyeka air matanya. Ketika dia hendak pergi, dia bertanya dengan kebingungan, "Tan Yun, mengapa kamu tidak menghancurkan kepala si Wanruo?" Tan Yun berkata, "Aku ingin menyiapkan hadiah besar untuk Raja Nanggong." Nanggong Yukin berkata, "Baiklah, ketika aku kembali, mari kita bicarakan mengenai cara melarikan diri." Dalam kegelapan, Nanggong Yukin melangkah dengan tenang. Ada pasukan yang sedang berpatroli. Mereka memberi hormat ketika mereka melihat Nanggong Yukin. Sesaat kemudian, Nanggong Yukin melintas dan muncul di depan sebuah aula lampu kehidupan. Nanggong Yukin memasuki aula dengan tenang. Dia menyalakan lampu kehidupan si Wanruo sesuai dengan instruksi Tan Yun. Kemudian dia kembali ke aula Yukin. Dari awal hingga akhir, dua penjaga yang menjaga aula lampu kehidupan tidak menyadari bahwa ada orang yang datang. Normal bagi mereka berdua jika tidak mengetahuinya. Bagaimanapun juga, ranah Nanggong Yukin jauh lebih tinggi daripada ranah mereka berdua. Di aula Yukin, Nanggong Yukin berkata dengan cemas, "Tan Yun, gerbang kota kekaisaran sekarang ditutup. Kita tidak dapat melarikan diri." Tan Yun merenung dan berkata, "Aku telah mengamati ketika aku memasuki kota kekaisaran. Formasi yang menyelimuti kota kekaisaran adalah formasi sub-abadi tingkat menengah, yaitu formasi unicorn emas. Aku dapat memecahkan formasi itu, tetapi aku butuh waktu." Tan Yun berhenti berbicara. Dia menempelkan bibirnya ke telinga Nanggong Yukin, lalu memberitahu semua rencananya. Keesokan harinya, pernikahan Nanggong Yukin dan Ruyan Chen akan segera dilaksanakan. Istana Nanggong adalah tempat di mana dinasti Nanggong membahas urusan politik, dan pernikahan akbar akan diadakan di sini. Ribuan anak tangga menuju istana ditutupi dengan karpet merah. Istana telah dihiasi dengan lampu yang membuat tampak meriah. Di kursi bagian atas di aula istana, Raja Nanggong dan Ruyan Wuji sedang duduk bersama. Di sisi kiri aula, di kursi yang penuh dengan makanan dan anggur lezat, ada leluhur agung Ruyan Wuji, yaitu Ruyan Gaoxian, dan 3 leluhur sekte abadi lainnya.
kepala keluarga Si saat ini, yaitu Si Potian dan istrinya Yin Yu Huang, serta 6 tetua keluarga batu. Ada juga Sugeyu, kepala Istana Jiwa Ilahi, dan leluhur penegak hukum Istana Jiwa Ilahi, yaitu Huang Li. Di sisi kanan aula, ada 19 selir bangsawan, selusin putri, dan 9 pangeran. Lalu ada 4 jenderal agung dari dinasti Nanggong. Di luar istana Nanggong, ada banyak orang yang duduk di kursi. Di antara mereka, ada pejabat sipil, pejabat militer, bangsawan, dan pangeran dari dinasti Huangfu. Ada juga orang-orang dari keluarga kuno, Istana Jiwa Ilahi, dan Sekte Abadi. Acara besar ini belum pernah terjadi sebelumnya di dinasti Nanggong. Pada saat ini, meskipun Raja Nanggong tampak tenang, tetapi kemarahan memenuhi hatinya karena pernikahan akan segera dimulai dan Ratu Nanggong belum juga tiba. Sesaat kemudian, sudah waktunya pernikahan dimulai, tetapi si Wanru masih belum terlihat. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Raja Nanggong. Bawahan ini pergi ke aula lampu kehidupan sesuai dengan perintahmu, dan lampu kehidupan Ratu Nanggong masih menyala. Raja Nanggong bergumam, meskipun Kiner tidak lahir dari Ratu Nanggong, tetapi di mata dunia, dia adalah ibu kandung Kiner. Dia seharusnya datang untuk formalitas. Raja Nanggong merasa tidak bahagia di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya karena ayah si Wanru sedang duduk di bawah. Alasan mengapa Raja Nanggong sangat takut pada ayah mertuanya dan memanjakan si Wanru itu karena dia tidak akan bisa menjadi raja jika bukan karena bantuan keluarga Si. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatan keluarga Si lebih kuat daripada dinasti Nanggong. Raja Nanggong perlahan berdiri. Dia memandang semua orang dan berkata, Ratu Nanggong tahu bahwa Kiner akan menikah. Dia belum rela putri yang dia sayangi akan segera pergi, jadi kesehatannya terganggu dan tidak akan datang. Raja Nanggong menatap Ruyan Wuji, lalu dia berkata lagi, tolong maafkan keluargaku. Ruyan Wuji berdiri dari tempat duduknya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, cinta Ratu Nanggong pada putrinya begitu tulus. Aku sepenuhnya memahami perasaannya. Ruyan Wuji tersenyum dan berkata lagi, waktunya telah tiba. Pernikahan putraku dan putri tertua akan dimulai. Jangan menunda waktu lagi. Raja Nanggong berkata, Kepala Kasim, mari kita mulai pernikahannya. Kepala Kasim berkata dengan keras, waktunya telah tiba. Pernikahan antara Tuan Muda Ruyan Chen dan Putri Nanggong Yukin secara resmi dimulai. Sekarang pengantin masuklah. Begitu suara itu terdengar, di luar aula istana ada keributan. Ruyan Chen yang mengenakan jas pengantin pria dan Nanggong Yukin yang mengenakan gaun merah. Mereka memasuki alun-alun berdampingan. Pada saat ini, Ruyan Chen ingin menjangkau dan memegang Nanggong Yukin, tetapi Nanggong Yukin berkata, singkirkan tangan kotormu dariku. Ruyan Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi dia bergumam di dalam hatinya, wanita sialan, ketika kamu memasuki kamar pengantin malam ini, mari kita lihat bagaimana tuan muda ini menaklukkan dirimu. Setelah Ruyan Chen menarik tangan kanannya, dia masih tersenyum dan berjalan ke istana berdampingan dengan Nanggong Yukin. Keduanya terus berjalan, dan pelayan istana di kedua sisi terus menebarkan berbagai bunga. Semakin dekat Nanggong Yukin dengan istana, suara detak jantungnya semakin keras. Dia sangat takut strategi melarikan diri dari Tanyun akan gagal. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin melihat Tanyun mengalami kecelakaan. Di mata semua orang, Nanggong Yukin dan Ruyan Chen menaiki ribuan tangga, selangkah demi selangkah. Kemudian mereka berhenti dan berdiri di luar aula. Kepala Kasim berteriak dengan keras, sekarang para tamu terhormat, tolong berikan hadiah kalian. Si Potian tersenyum dan berkata, kepala keluarga ini akan memberikan senjata sub abadi tingkat rendah. Si Potian menjauh dari tempat duduknya, dan segera dia muncul di luar aula dan menyerahkan senjata itu pada kepala Kasim.
Setelah Kepala Kasim menerima, senjata itu dimasukkan dalam cincin Kiangkun. Lalu dia berteriak, "Kepala keluarga Si, memberikan senjata sub abadi tingkat rendah." Kedua pengantin ucapkan terima kasih. Nagong Yukin dan Ruyan Chen tampak senang. Lalu mereka berkata, "Kakek terima kasih." Si Potian tertawa dan berkata, "Mulut Chener sangat manis. Kamu dan Kiner belum menyembah langit dan bumi, tetapi sudah memanggilku kakek. Kakek mendoakan kalian menjadi keluarga harmoni." Setelah mengucapkan kata-kata itu, si Potian berbalik dan pergi. Setelah itu, para selir dan 4 jenderal agung mengeluarkan harta dan senjata satu demi satu, lalu memberikan pada mereka dan mengucapkan selamat. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa Nagong Yukin menyembunyikan pagoda suci di tangannya. Sudut mulut Tanyun di dalam pagoda tersenyum karena dia mendengar bahwa hadiah dari 4 jenderal agung ada benih api sub-abadi tingkat atas dengan atribut api, yaitu api sejati dan api surgawi. Pada saat berikutnya, para tamu terhormat di alun-alun memberikan hadiah satu demi satu. Kepala Kasim berteriak, "Mempelai sembah langit dan bumi sekarang juga." Sebuah suara tua terdengar, "Tunggu dulu, orang tua ini punya hadiah." Pada saat berikutnya, Tanyun keluar di antara Nagong Yukin dan Ruyan Chen. Dia meraih leher Ruyan Chen dengan tangan kirinya dan meraih leher Nagong Yukin dengan tangan kanannya. Kemunculan Tanyun langsung mengejutkan semua orang. Puluhan ribu tamu di alun-alun berteriak, "Orang tua ini berani mencekik putri tertua dan tuan muda Ruyan Chen di pesta pernikahan. Aku pikir dia tidak tahu arti kata kematian." Ketika semua orang sedang berdiskusi, ratusan jenderal di alam ilahi, mereka tiba-tiba berdiri dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Nanggong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sangat marah, "Kamu hanyalah semut di alam ilahi tingkat 8. Beraninya mengacau di istanaku. Raja ini memintamu untuk melepaskan Kiner dan tuan muda Ruyan Chen." Ruyan Wuji memelototi Tanyun dan berkata, "Lepaskan putraku dan menantuku." Pada saat ini, Ruyan Gaoxian perlahan berdiri. Dia tiba-tiba memandang Raja Nanggong dan berkata dengan dingin, "Raja Nanggong, jika orang tua ini tidak salah, semut di alam ilahi tingkat 8 ini, dia keluar dari tubuh putri tertua, yang berarti bahwa putri tertua memiliki senjata ruang dan waktu. Ruyan Gaoxian layak menjadi orang paling kuat di antara semua orang yang datang." Pagoda suci tiba-tiba terbang keluar dari dada Nagong Yukin. Ketika ukuran pagoda melonjak menjadi 10 kaki, gerbang pagoda lantai 10 tiba-tiba terbuka. Melihat orang-orang kuat ingin mengambil tindakan, Tanyun langsung berkata, "Siapapun yang berani bertindak gegabah, konsekuensinya akan sangat serius. Kalian semua duduklah terlebih dahulu." Mendengarkan hal itu, Ruyan Gaoxian menggertakkan giginya dan menatap Ruyan Wuji dan 3 leluhur sekte abadi lainnya. Lalu dia berkata, "Kita duduk dulu." Ruyan Wuji dan 3 leluhur sekte abadi segera duduk dengan tidak sabar. Raja Nanggong memerintahkan 4 jenderal agung untuk tetap duduk. Meskipun keempat jenderal agung sudah duduk, mereka terus menatap Tanyun dengan niat membunuh. Pada saat ini, Sugeyu dan Huang Li juga duduk. Tanyun mengirim transmisi suara pada Nagong Yukin. "Selanjutnya, kamu masuklah ke dalam pagoda. Ingatlah bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak boleh keluar." Nagong Yukin berkata, "Jika kamu mati, aku akan ikut." Setelah Nagong Yukin mengatakan hal itu, dia terbang menuju pagoda lantai 10. Raja Nanggong mengepalkan tangannya dan berkata, "Kiner, apa yang kamu lakukan? Kamu dan tuan muda Ruyan Chen telah mengumumkan pernikahan pada dunia. Jika kamu melarikan diri dari pernikahan, kemana wajah dinasti Nanggong akan diletakkan?" Di bawah perhatian semua orang, tubuh Nagong Yukin bergetar. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Raja Nanggong. Lalu dia berkata dengan nada dingin, "Wajah dinasti Nanggong bisa kamu letakkan dimanapun kamu sukai." Mata Nagong Yukin dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak ada habisnya. Lalu dia berkata lagi,
Nanggong Kingkian, apa yang kamu lakukan pada ibuku lebih rendah dari binatang buas. Kamu lebih kejam dan tidak adil kepada ibuku. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Berhenti menyebut dirimu sebagai ayahku. Aku sama sekali tidak memiliki ayah seperti dirimu. Setelah itu, Nanggong Yukin berbalik dan terbang ke pagoda. Pagoda suci tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembus ke dalam pikiran Tan Yun. Pada saat ini, Raja Nanggong gemetar karena marah. Dia dapat melihat bahwa Nanggong Yukin telah mengetahui bahwa Ratu Nanggong bukanlah ibu kandungnya. Pada saat yang sama, jelas bahwa Raja Nanggong secara paksa menodai ibu Nanggong Yukin pada saat itu. Puluhan ribu orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang dikatakan putri tertua. Pada saat ini, Tan Yun memegang leher belakang Ruyan Chen yang berada di alam ilahi tingkat pertama. Tan Yun melirik orang-orang di aula istana. Lalu dia berkata tanpa ragu, "Aku tahu bahwa ada banyak orang kuat di alam janin, tetapi aku menyarankan kalian jangan mengambil tindakan apapun padaku. Kalau tidak, konsekuensinya sangat serius." Pada saat ini, suara Raja Nanggong terdengar di benak kepala Kasim yang berada di samping Tan Yun. "Kamu di alam ilahi tingkat sempurna. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menghabisi orang ini dengan satu pukulan?" Kepala Kasim menjawab, "Raja, bawahan ini yakin. Menurutnya, dia telah hidup selama 6.000 tahun. Dalam jarak yang begitu pendek, jika dia melakukan serangan diam-diam, dia pasti akan bisa menghabisi Tan Yun yang sedang menyamar menjadi orang tua." Mendengarkan hal itu, Raja Nanggong memberitahu Ruyan Wuji tentang gagasan serangan secara diam-diam. Raja Nanggong berkata melalui transmisi suara lagi, "Kepala Kasim, taruhannya sangat penting. Kamu harus memastikan tidak ada yang salah." Kepala Kasim menghilang dalam sekejap, dan sebuah pedang menebas ke arah leher Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat, sehingga kebanyakan orang di alun-alun tidak dapat melihatnya. Namun bagi Tan Yun itu sangat lambat. Tan Yun menyeringai, tangan kanannya tiba-tiba memegang pedang. Pada saat ini, Ruyan Wuji berubah menjadi seberkas cahaya. Dia mengambil kesempatan untuk menyerang Tan Yun menggunakan pedangnya. Tan Yun berpikir bahwa ada hadiah pernikahan di cincin Kiangkun yang ada di tangan kepala Kasim. Tan Yun bersandar ke belakang, kaki kanannya tiba-tiba ditekuk dan terangkat tinggi, dan tangan kanannya menggenggam pedang milik kepala Kasim. Dengan suara renyah, Tan Yun mematahkan pedang suci tingkat tinggi milik kepala Kasim. Segera setelah itu, Tan Yun memegang pedang yang patah dan memotong tangan kanan kepala Kasim. Tan Yun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengambil cincin Kiangkun milik kepala Kasim. Tan Yun yang melambaikan tangan kanannya dan menusuk kepala Kasim. Pada saat ini, senjata sub abadi tingkat rendah di tangan Ruyan Wuji ditendang oleh Tan Yun. Ruyan Wuji berkata, "Sialan, pedang kepala sekte ini adalah senjata sub abadi tingkat rendah, tetapi kamu bisa menghancurkannya." Tubuh Tan Yun tiba-tiba berputar, dan kaki kanannya menendang ke arah kepala Ruyan Wuji dengan keras. Segera, dahi Ruyan Wuji berlumuran darah, dan retakan muncul di tengkoraknya. Tan Yun memegang Ruyan Chen di tangan kirinya. Tubuhnya bergerak beberapa kaki ke kanan, lalu dia menghantam kepala Kasim. Darah berceceran, dan mayat tanpa kelapa berguling-guling di lantai. Ruyan Gaoxian memandang Ruyan Wuji yang terluka parah dan berteriak. Untungnya, luka Ruyan Wuji tidak membahayakan nyawanya. Adegan serangan balik dari Tan Yun itu membuat sejumlah orang kuat yang ada di dalam aula istana menjadi sedikit waspada. Mereka tidak takut dengan kekuatan Tan Yun, tetapi kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan. Mereka juga marah sehingga wajah mereka memerah, karena hadiah yang mereka bawa semuanya diambil oleh Tan Yun. Adapun puluhan ribu orang di alun-alun, ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat Tan Yun. Di antara kerumunan orang-orang di alam janin tingkat pertama, mereka melihat bahwa Ruyan Wuji sangat rentan di depan pria tua beralis emas ini. Tiba-tiba, mereka merasakan dingin yang memenuhi telapak kaki mereka.
Tanyun yang mencekik leher Ruyanchen berkata, "Apakah kalian pikir aku ini bodoh?" Sambil berbicara, Tanyun mencekik Ruyanchen dengan semakin erat. Ruyanchen berkata sambil menangis, "Selamatkan aku." Ruyan Wuji berkata, "Jangan sakiti anakku. Kepala sekte ini salah. Kepala sekte ini seharusnya tidak menyerangmu." Tanyun berkata, "Jika kamu salah, maka kamu harus membayar harganya." Tanyun merobek lengan kanan Ruyanchen dan melemparkannya ke wajah Raja Nanggong. Lalu dia berkata, "Jika bukan karena kamu, bagaimana Ibu Yukin bisa dihabisi oleh Ratu Nanggong? Jika bukan karena perintahmu, Kepala Kasim yang baru saja meninggal, dia tidak mungkin menyerangku." Raja Nanggong menahan amarahnya, dan dengan lambaian tangan kanannya, lengan milik Ruyanchen yang patah terbang mendarat di depan Ruyan Wuji. Ruyan Wuji menyimpan lengan milik Ruyanchen. Dia masih berpikir untuk menghubungkannya kembali. Ruyan Wuji berteriak, "Siapa kamu? Sekte abadi tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kamu menghancurkan pernikahan putraku? Mengapa kamu melakukan ini pada anakku?" Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata dengan suara aslinya, "Kamu, Sugeyu, dan aku adalah teman lama. Kamu mengatakan bahwa kita tidak memiliki permusuhan. Itu tidak masuk akal. Mengapa merusak pernikahan putramu? Itu karena Yukin adalah tunanganku. Adapun mengapa aku memperlakukan Ruyanchen seperti ini? Pertama-tama, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh wanitaku, tidak peduli siapa mereka. Lagi pula, Ruyanchen bertahan sampai sekarang karena aku membiarkannya pergi 2 kali di tanah abadi dan 1 kali di medan perang para dewa." Mendengarkan suara yang dikenalnya, Ruyan Wuji gemetar. Lalu dia berkata, "Apakah kamu Tanyun?" "Tidak, itu tidak mungkin. 30 tahun yang lalu, Tanyun masih berada di alam pemberian jiwa tingkat sempurna. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia tidak mungkin bisa di alam ilahi tingkat 8. Siapa kamu sebenarnya?" Sugeyu berkata, "Itu benar. Kamu jelas bukan Tanyun. Tanyun tidak sekuat dirimu." Tidak heran Ruyan Wuji dan Sugeyu tidak percaya. Karena 50 tahun yang lalu, Tanyun hanyalah murid gerbang luar sekte suci Wangfu yang rendahan di mata keduanya. Bagi mereka, mustahil Tanyun bisa di alam ilahi tingkat ke-8. Pada saat ini, ada puluhan ribu orang di aula istana dan di alun-alun. Kebanyakan dari mereka saling memandang dengan cemas. Semua orang kebingungan mengapa tunangan putri kedua dan siapa Tanyun itu. Ketika semua orang kebingungan, Tanyun masih mencekik Ruyanchen dengan tangan kirinya. Lalu dia merobek alis dan janggut emasnya dengan tangan kanannya. Kemudian, penampilan Tanyun yang sebenarnya terlihat. Sugeyu dan Ruyan Wuji tiba-tiba melebarkan mata mereka dan berkata, "Ini benar-benar kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat?" Tanyun mendengus dengan dingin, lalu melirik ke sekeliling pada semua orang yang hadir. Lalu dia berkata dengan keras, "Aku pikir banyak orang tidak mengenal diriku. Jadi aku ingin memperkenalkan diriku di sini. Aku Tanyun, kepala sekte dari sekte suci Wangfu saat ini." Kata Tanyun sangat asing bagi kebanyakan orang, tetapi kata kepala sekte dari sekte suci Wangfu itu membuat hati kebanyakan orang bergetar. Meskipun semua orang tidak mengenal Tanyun, tetapi sekte suci Wangfu diketahui oleh semua orang. Tanyun tiba-tiba berkata dengan dingin, "Kepala sekte ini datang hari ini bukan untuk menculik seseorang, tetapi untuk membawa pulang Yukin. Kalian semua dengarkanlah baik-baik. Nanggong Yukin adalah wanitaku. Siapapun atau kekuatan apapun yang berani mengganggunya, aku Tanyun tidak akan pernah melepaskan kalian. Tanyun akan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Yukin adalah wanitanya." Pada saat ini, Nanggong Yukin di dalam pagoda suci meneteskan air mata karena dia terharu dan bahagia. Di dalam aula istana, Raja Nanggong berkata dengan marah, "Tanyun, kamu menculik Yukin. Apakah kamu akan menyatakan perang terhadap dinasti Nanggong, sekte abadi, dan istana jiwa ilahi?"
Tanyun berkata dengan tegas, "Kamu salah. Kepala sekte ini tidak hanya menyatakan perang dengan dinasti Nanggong, Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi." Tanyun berhenti berbicara. Tangan kanannya menunjuk ke arah si Potian. Lalu dia berkata lagi, "Aku juga nyatakan perang dengan keluarga si." Tanyun tahu, jika si Potian tahu putrinya sudah dia habisi, maka si Potian tidak akan pernah melepaskan dirinya. Tanyun berkata, "Untuk Yukin, bahkan jika aku adalah musuh dari seluruh orang yang ada di benua hukuman surgawi, aku tidak akan takut." Si Potian menatap Tanyun seolah sedang melihat semut. Lalu dia berkata sambil tertawa, "Keluarga si tidak akan pernah melepaskan sekte suci Wangfu." Tanyun berkata, "Yukin sama sekali bukan putri kandung dari si Wanruo." Sebelum si Potian berbicara, suara Nanggong Yukin terdengar. "Kepala keluarga si, aku bukan cucumu. Ibu kandungku telah dihabisi oleh putrimu, seorang wanita beracun." Mendengarkan hal itu, tubuh tua si Potian bergetar. Jelas dia tidak mengetahuinya. Si Potian memandang Raja Nanggong dan berkata, "Apa yang terjadi di sini?" Raja Nanggong berkata, "Ayah mertua Yukin pasti dipengaruhi oleh Tanyun." Raja Nanggong menunjuk Tanyun dan berkata dengan keras, "Semuanya, Tanyun bukanlah tunangan Yukin." Tanyun berkata, "Jangan bilang kamu tidak tahu. Duan Changtian dengan paksa membawa Yukin pergi dari kampung halamanku. Kamu binatang. Apa yang kamu lakukan pada ibu Yukin? Dan si Wanruo, wanita beracun itu telah menghabisi ibu Yukin." Raja Nanggong tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun akan mengetahui semua itu. Lalu dia berteriak dengan marah, "Kamu berbicara omong kosong." Pada saat ini, si Potian memelototi Tanyun. Lalu dia menatap Raja Nanggong dan berkata, "Kamu pergi dan temukan Ruer." Tanyun berkata, "Jangan mencarinya, aku telah membawanya." Setelah itu cincin Kiangkun Tanyun menyala. Lalu sebuah kotak hadiah melesat ke dalam aula istana. Kotak hadiah dibuka dan sebuah kepala berguling di kaki Raja Nanggong. Waktunya Saweria dari Bored Ape. Salam semangat buat Bang Theo. Siap, terima kasih banyak ya. Oke guys, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.